Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Sah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem, struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penugasan sejarah Indonesia kelas 12. Selamat menyaksikan, dan sebelum ke pembahasannya, dimohon untuk like dan komennya. Terima kasih. Sistem, struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada di Indonesia. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet, mulai kabinet Nasir dari Partai Masyumi, kabinet Sukiman dari Partai Masyumi, kabinet Wilopo dari Partai PNI, Kabinet Ali Sastromijoyo I dari Partai PNI, Kabinet Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi, Kabinet Ali Sastromijoyo II dari Partai PNI, dan yang terakhir yaitu Kabinet Juanda dari Jaken Kabinet. Kabinet Juanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari 5 pasal. 5 pasal yang dikenal dengan sebutan Pancakarya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi: 1. Membentuk Dewan Nasional, dan yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke wilayah Republik Indonesia. Dan yang kelima, yaitu mempercepat pembangunan. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Di antara partai-partai tersebut tergambar dalam bagan berikut ini. Bisa dilihat, ada beberapa partai yang ada di Indonesia. Kita masuk ke pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September tahun 1955, dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante, yaitu Badan Pembuat Undang-Undang Dasar, dilaksanakan pada 15 Desember tahun 1955. Pada pemilu pertama ini, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara yang tersebar. Mencari sistem ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi nasional. Oke, kita akan masuk kepada pemikiran ekonomi nasional.
pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok-kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah, pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Maka dari itu, pentingnya adanya pengusaha pribumi. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB yaitu meningkatnya nilai utang, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Utang Indonesia saat itu semakin meningkat karena perjanjian KMB tersebut. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Sumitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau disingkat dengan PINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari tahun 1956. Rancangan persetujuan PINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembatalan persetujuan PINEK hasil KMB. Yang kedua yaitu hubungan PINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga yaitu hubungan PINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lama. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.